video ini juga. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat yuk kakak punya gambar di samping. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Tapi sebelum membahas tentang gelombang, kalian tahu nggak manfaat dari pembelajaran gelombang? Ya, jadi manfaatnya adalah dengan mempelajari gelombang, kalian akan tahu pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pemanfaatan gelombang pada sinyal handphone, radio, dan TV. Gelombang artinya adalah getaran yang merambat. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang memiliki medium untuk merambatnya. Contohnya, gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Nah, medium perambatannya adalah tali. Kalau gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya, gelombang TV, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Gelombang juga dibagi menjadi dua berdasarkan arah lambatnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus dengan arah lambatannya. Gambarnya bisa dilihat di samping ya. Nah, untuk yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang sejajar dengan arah lambatannya. Gambarnya bisa dilihat di samping juga ya. Gelombang memiliki unsur, yaitu panjang gelombang dan cepat lambat. Nah, panjang gelombang di gelombang transversal, yaitu satu gunung dan satu lembah. Sedangkan di gelombang longitudinal, yaitu satu rapatan dan satu regangan. Nah, unsur yang kedua, yaitu cepat lambat. Cepat lambat merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 second. Nah, kita lihat ya rumus di samping. Nah, ada rumusnya kan? Lambda adalah panjang gelombangnya, sedangkan T adalah periode, F adalah frekuensi, V adalah cepat lambatnya. Nah, kita akan belajar tentang gelombang transversal. Bisa dilihat ya gambar di samping. Jadi, satu panjang gelombang transversal yaitu satu lembah dan satu bukit. Seperti pada gambar di samping, ada gambar bukit dan lembah yang berwarna merah. Nah, itu merupakan satu panjang gelombang di gelombang transversal. Yang kedua, jarak antara dua bukit itu juga bisa disebut dengan satu panjang gelombang transversal. Contohnya seperti pada gambar di samping, itu ada titik dengan garis biru di atas atau di bukitnya. Nah, yang ketiga, jarak antara dua lembah itu juga disebut satu panjang gelombang transversal. Contohnya seperti yang di bawah nih, ada dua titik di lembahnya. Itu adalah satu panjang gelombang transversal. Nah, ada lagi nih amplitudo, yaitu simpangan terjauh. Pada gelombang transversal, amplitudonya bisa dilihat di sini. Ada titik putus-putus, nah itu merupakan amplitudonya. Kita lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang gelombang longitudinal. Nah, seperti pada gambar bisa dilihat, jadi gelombang longitudinal adalah rapatan dan regangan. Nah, satu panjang gelombangnya yaitu satu rapatan dan satu regangan. Seperti pada titik di sini, warna kuning ya, yang dilihat itu ada satu regangan dan satu rapatan. Nah, yang kedua, satu panjang gelombang longitudinal juga bisa disebut dengan satu titik pusat ke titik pusat lainnya, seperti pada titik merah yang di samping. Kita lanjut ya yang terakhir, yaitu rumus. Lambda sama dengan V kali T. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Ingat ya, satuannya meter.
V adalah kecepatan rambat gelombang, yaitu meter per second. Dan T adalah periode dengan satuan second. Yang kedua, lambda sama dengan V per F. F adalah frekuensi. Yang ketiga adalah V sama dengan lambda kali F. Sama ya keterangannya seperti yang tadi. Nah, karena panjang gelombang merupakan getaran yang merambat, jadi rumus getaran bisa dipakai dalam gelombang. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Soal yang pertama yaitu terdapat sebuah gelombang yang memiliki panjang 0,25 meter dan memiliki cepat rambat sebesar 100 meter per second. Hitunglah frekuensi gelombang tersebut. A. 100 Hz, B. 200 Hz, C. 300, D. 400 Hz. Ayo, bisa nggak jawabnya? Ya, pakai rumus V sama dengan V per lambda sama dengan 100 per 0,25. Nah, hasilnya adalah 400 Hz. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 2. Terdapat dua gelombang yang terbentuk dalam waktu 0,010 second. Hitunglah periode gelombang tersebut. A. 0,0025 second, B. 0,005 second, C. 0,002 second, atau D. 0,0030 second. Yang mana? Ayo jawabnya. Ya, kita pakai rumus T besar sama dengan T kecil per N. Kenapa pakai rumus itu? Ingat ya, karena gelombang bisa memakai rumus getaran. Nah, jadi T kecil yaitu 0,010 dibagi N. N itu jumlah gelombangnya yaitu 2. Jadi hasilnya adalah 0,005 second. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 3. Di sini ada gambar tentang gelombang transversal, yaitu ada lembah dan ada gunung. Nah, bisa dilihat ya. Di situ perhatikan gambar di atas. Jarak A ke B adalah 2 meter dengan waktu tempuh 5 second. Hitunglah amplitudo dan kecepatan rambat gelombangnya. Nah, di sini tidak ada pilihan. Kita hitung dulu ya. Berarti untuk mencari amplitudo, tahu kan gimana caranya? Amplitudo itu adalah gunung yang tadi ada titik-titiknya, itu adalah amplitudonya. Jadi kalau di samping sini ada 10 cm, tinggal dibagi 2. Itu adalah amplitudonya. Jadi 10 dibagi 2, yaitu 5 cm. Nah, untuk cepat rambat gelombangnya, caranya yaitu kita harus cari panjang gelombangnya dulu. Kedua, harus cari frekuensinya. Ketiga, baru bisa cari cepat rambat gelombangnya. Tetapi kakak punya cara yang mudah, yaitu karena satuan V atau cepat rambat gelombang adalah meter per second, jadi kita langsung saja A ke B adalah 2 meter. Nah, sedangkan waktunya yang ditempuh adalah 5 second. Jadi tinggal dibagi saja, 2 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,40 meter per second. Yuk kita lanjut yuk. Nah, di sini adalah soal tentang gelombang longitudinal. Perhatikan gambar di atas. Jika jarak A ke B yaitu 20 meter, dengan waktu tempuh 5 second, hitunglah kecepatan gelombangnya. Sama seperti tadi, kita harus mengetahui lambdanya, frekuensinya, dan kecepatan gelombangnya. Tapi kita pakai cara yang mudah seperti tadi ya, yaitu karena satuan V sama dengan meter per second, kita lihat meter sama secondnya saja. Jadi 20 meter per 5 second. Hasilnya adalah 4 meter per second. Gimana? Mudah kan?
Nah, gimana? Mudah kan? Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa, di bab ini masih ada video berikutnya ya. Salam generasi smart, cerdas, kreatif, berprestasi. Dadah!